Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para ikhwan muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberi kelancaran dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. To the point aja, mengingat polemik yang semarak sekarang, permasalahan ya antara istilahnya para permasalahan nasab para habaib dan permasalahan orang yang suka bikin konten-konten video untuk membuat kegaduhan. Mohon maaf ya, seperti contoh yang mengaku Abuya, itu siapa, Buya Yudi ya, Buya Yusuf Al-Mubarak dan kawan-kawan. Itu sebenarnya oknum torikoh kalau menurut pandangan saya. Kenapa jadi oknum torikoh? Yang mana istilahnya kalau ahli torikot itu ya, karena saya mengatakan seperti itu karena selalu menampilkan di latar belakang itu Thorikoh Qadariyah Naqsabandiyah. Jadi menurut saya itu oknum Thorikoh Qadariyah Naqsabandiyah. Karena apa? Karena kalau orang berthorikoh yang sudah makrifat kepada Allah, tidak mengurusi hal-hal yang seperti ini. Dari dulu sampai sekarang yang saya tahu, ahli thorikoh itu selalu menjauhi masalah urusan duniawiyah gitu. Tidak pernah lagi mempermasalahkan urusan turunan, urusan Habib. Itu ahli thorikoh. Tidak pernah berbicara masalah ini, masalah seperti kayak begini sekarang. Jadi itu oknum thorikoh yang mana berthorikoh dengan tidak berbarengan dengan keilmuannya, fikih, tauhid dan lain sebagainya, pan-pan ilmu yang harus dikuasai tidak berbarengan dengan thorikohnya. Nah ini jadilah oknum thorikoh. Itu menurut pandangan saya yang bodoh. Perkenalkan, saya ini seorang petani, bukan ahli ngaji, bukan ustadz, bukan kiai. Seorang petani dan apalagi pegawai negeri bukan. Saya hanya seorang petani, orang biasa, rakyat biasa, tapi peka dengan keadaan seperti ini, yang mana sebenarnya perlu diketahui bahwa mayoritas di Banten itu atau mahabbah terhadap para habaib, yakin atas Habib Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas di Banten. Jadi itu mah hanya segelintir orang yang mau mengadu domba, begitu aja. Jadi segelintir orang yang udah terkena hasutan mungkin, atau karena ini nuansa politik yang sebentar lagi mau ada pesta rakyat ya, pilpres, yang mana orang segelintir tadi yang mungkin ya mereka atau apalagi itu Pak Usop sendiri merasa udah dekat dengan pejabat ya, jadi istilahnya udah pernah jadi motor kemenangan presiden dulu gitu, atau Pak Usop sendiri memang begitu. Nah ini ada beberapa faktor yang menjadikan keberanian terhadap Pak Usop selalu di depan di media seperti itu. Ada beberapa faktor pertama yang memang karena Pak Usop sendiri bisa jadi seolah merasa tinggi, aku udah punya backing gitu kan, karena udah dekat dengan para pejabat, apalagi dengan orang nomor 1 di Indonesia. Nah, ada juga kemungkinan karena mengingat tadi pilpres sebentar lagi, kemungkinan ada memang ditunggangi oleh politik supaya diadakan keributan khusus di Banten atau apa, supaya mengadakan untuk mencapai kepentingan dalam urusan pilpres gitu. Nah itu, jadi orang sudah peka, termasuk saya sebagai petani udah peka ke arah situ. Jadi tidak akan teradu domba insya Allah.
Yang bikin kegaduhan sendiri itu Bapak sendiri, Pak Yusuf sendiri dan kawan-kawan. Contoh yang mengaku TB dari Kesultanan Maulana Yusuf. Nah, itu udah tercium sama orang yang peka, sama kita sebagai masyarakat melihat begitu itu. Contoh aja dengan membaca teksnya di HP. Nah, itu udah tercium, itu bukan pribadi. Jadi intinya ada unsur politik juga, pasti ada unsur politik antara kantong dan pejit gitu. Jadi nggak usah mungkir lah. Kalau seandainya iya, terima aja. Kalau tidak, ya maafin saya yang punya kesimpulan ke situ. Kalau iya ya terima, kalau tidak, atau tolong jangan menyalahkan saya, karena memang nuansanya seperti ini. Maka kepada orang yang bersangkutan, kepada pihak-pihak yang bersangkutan, kalau tidak kalau tidak terimbas ke ranah fitnah, maka luruskan. Jadi ini mah yang dibicarakan kayak kemarin tuh, NKRI harga mati siap saya bela, istilahnya saudara saya Pak Yusuf, siapapun yang mau berani saya. Jadi seolah-olah mengadakan tantangan, ada pembelaan terhadap salah seorang misalkan sebagai seorang Pak Yusuf, tapi mengadakan tantangan. Saya tidak sempat mengerti gitu. Kok ini bela NKRI tapi ada tantangan? Ya kena kehed seru kena baik. Jadi mengedepankan gaya emosi seolah aku ini paling hebat, paling tinggi gitu. Sementara seluruh masyarakat, lapisan masyarakat enggak ada apa-apanya gitu. Jadi mohon jangan begitulah. Belum tentu di atas langit ada langit. Jadi belum tentu tidak ada yang paling hebat di dunia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya orang semua punya kelemahan, punya kelebihan. Jadi tidak ada yang sempurna. Jadi jangan banyak ngegereng lah. Jangan banyak otot. Keluar otot, ini mah ketahuan kalah debat amuk-amukan kayak anak kecil gitu. Jadi intinya begitu. Mudah-mudahan yang mendengar ucapan saya di media ini bisa ikut peka. Jadi tidak ada tidak dimakan oleh politik dan adu domba. Mudah-mudahan kita semua para ikhwanul muslimin muslimat mukminin mukminat yang berada, mudah-mudahan kita bersatu tegak teguh dengan pendirian, dengan ajaran-ajaran orang-orang tua terdahulu. Kita selalu cinta pada Habib ya. Kita bersatu, mudah-mudahan tidak terpecahkan dengan adanya unsur politik ini. Senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nanti di 2024 punya pemimpin yang memang ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kehidupan kita ada dalam kemaslahatan, kenyamanan, keamanan. Tentunya insya Allah mudah-mudahan ada kesejahteraan di dalam kehidupan ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Begitu saja sedikit ulasan dari saya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.